Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmata wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, wahai para manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan engkau durhaka, tertipu, terperdaya bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi Rabbmu tadi
Tuhanmu itu khalaqaka, yang menciptakan engkau, fasawwaka, maka kemudian menyempurnakan engkau, fa'adalaka, dan kemudian menjadikan engkau seimbang, pas, gak kanan gak kiri, pas kandangin, pas ayuni, fi ayyi suratin ma syaa rabbak, di dalam apa saja bentuk dari tubuh, dari perangkat dalam jasad ini, masa apa yang dikehendaki oleh Allah, rabbak, dalam membentuk atau menyusun jasad engkau. Jadi di sini Allah bertanya kepada para manusia, ya ayyuhal insan, hei manusia, ma gharraka, apa sih yang menyebabkan engkau itu terperdaya, tertipu, sehingga engkau itu durhaka bi rabbikal karim, terhadap Tuhan yang maha karim, yang maha mulia, Rabb yang maha mulia, alladzi, yang khalaqaka, yang menciptakan engkau. Ngapain? Apa sih yang menyebabkan engkau itu durhaka? Apa sih yang menipu engkau, yang memperdaya engkau sehingga engkau itu durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia? Apa sih yang menyebabkan itu? Padahal Rabbmu itu, Tuhanmu itu khalaqaka, menciptakan engkau, menciptakan kamu, fasawwaka, terus menyempurnakan kamu, menciptakan, tercipta dari air yang hina, mimma immahin, dari air yang hina, dari mani yumna yang muncrat, dari turab, dari saripati tanah. Apa yang menyebabkan engkau itu durhaka? Apa yang menyebabkan engkau itu berbuat durhaka kepada Tuhan? Gharr itu keburukan namun yang nampak kebaikan. Buruk hakikatnya tapi tampaknya baik. Olahnya siapa itu? Setan. Keburukan seolah-olah kebaikan, tampaknya baik, hakikatnya buruk. Itu setan yang memperangkap itu. Padahal Allah itu menciptakan manusia, yang menciptakan manusia itu Allah, terus menyempurnakannya Allah, dari mani, dari air yang hina, dari saripati tanah, terus disempurnakan oleh Allah. Ada jantungnya, ada tangannya, ada kepalanya, mata, hidung, kuping, kaki, tangan, semua sempurna. Adalah, dan juga menyeimbangkan fi ayyi suratin, dalam setiap bentuk masa araka, yang dikehendaki oleh Allah dalam menyusun jasad manusia. Tangannya ada dua, sama, kanan kiri pas, adil Allah, kanan kiri adil. Tangannya yang kanan tidak akan panjang melebihi tangan yang kiri, pas sama. Matanya juga seperti itu, kakinya juga seperti itu, kupingnya juga seperti itu, seimbang. Kalau sudah tahu Allah yang menciptakan manusia, yang menyempurnakan manusia dan menyeimbangkan dalam penciptaannya, bentuk tubuhnya semua, apa yang menyebabkan engkau itu sampai mendurhakai
Tuhanmu. Kalla, jangan begitu. Ya tidak begitu kenyataannya. Bal, yang seharusnya kita itu bersyukur, yang seharusnya kita itu berterima kasih kepada Allah telah menciptakan kita manusia secara sempurna. Namun kenyataannya kala tidak seperti itu. Bahkan yang dilakukan manusia itu tukadzibuna biddin, mendustakan bahwa besok ada hari pembalasan. Biddin bisa diartikan agama, jadi pendusta agama bisa. Biddin juga bisa diartikan hari pembalasan. Tidak mensyukuri karena tidak percaya kalau besok ada hari pembalasan. Makanya sampean itu diberi kesempurnaan wujud, diberi kesempurnaan perangkat bentuk tubuh yang sempurna, disyukuri. Sholatnya yang sempurna. Dimanapun sampean itu berada, usahakan sholat berjamaah. Di jalan dengar azan, pinggir, sampai punya sepeda, syukuri itu. Sebagai alat untuk mempermudah beraktivitas, syukuri, belokkan udah ke arah masjid, belokkan untuk sholat berjamaah. Ngapain sampean gengsi-gengsi? Syukur masih diberi hidup oleh Allah. Syukur masih diberi kehidupan, kesempatan oleh Allah untuk kita beribadah. Dulu pernah Bapak sampaikan bahwa sholat adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bukti syukur bahwa kita disempurnakan oleh Allah kejadiannya. Sholat subuh mensyukuri bahwa kita telah diberikan oleh Allah zuhur dan kubul 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat mensyukuri kita diberi perangkat oleh Allah kedua tangan kita dan kaki kita 4 rakaat. Asar Allah memberi perangkat kepada kita 4 rakaat. Berupa apa kita mensyukurinya? Dada, perut, dada 2 sampai tembus ke belikat ke belakang, terus perut dan tulang punggung, gigi, tulang punggung 4 rakaat. Syukuri. Diberi lubang hidung 2, mulut 1, sholat maghrib 3 rakaat, syukuri. Diberi kedua mata dan kuping 4 rakaat, syukuri dengan sholat isya. Kalau bisa berjamaah, syukuri. Kalau sampai mensyukuri itu sehat saja, secara fisik, secara zahir sehat, apalagi batinnya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Syukuri dengan sholat 5 waktu berjamaah setiap hari. Makanya kata guru dulu, ojo wani-wani osiro ninggalno sholat kang 5 waktu, karena sesungguhnya kejadian sholat yang 5 waktu itu sama asal usulnya seperti kejadian penciptaan manusia. Jangan dientengkan sholat, apalagi sholat 5 waktu fardu wajib, ditambah sholat tahajud cukup. Walaili libasa, jadikan malam itu sebagai perisai, penguat, ngecas sampai itu agar kuat
mentalnya sampean, jiwanya sampean agar kuat. Jangan dibuat tidur kebanyakan tidur, membuat otak ini tumpul nanti. An-naum ahul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jangan banyak-banyak tidur, nanti dikira mati. Kalla bal tukadzibuna biddin. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Bahkan manusia kebanyakan telah mendustakan bahwa besok ada yaumil kiamah, ada hari pembalasan. Makanya kalau orang tidak beriman kalau besok ada hari kiamat, kelakuannya sakar dewi. Coba dia sadar kalau besok ada hari pembalasan, setiap apa yang ia perbuat pasti dia akan mikir terlebih dahulu. Oh, kalau aku berbuat ini menyakiti orang lain, kalau menyakiti orang lain dosa, besok akan disiksa di dalam api neraka. Wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya atas kamu semuanya, atas kalian lahafizin, ada malaikat-malaikat yang menjaga. Terutama siapa? Malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 muqarrab. Itu penjaganya sampean. Wa inna, padahal sesungguhnya alaikum, atas kalian semua atau bersama kalian semua, lahafidin, ada malaikat-malaikat penjaga. Dijaga sampean. Kiraman, yang mulia di sisi Allah. Katibin, tugasnya untuk mencatat. Siapa ini? Kiraman, 2 yang mulia. Malaikat, ada 2 malaikat yang mulia, katibin, yang tugasnya untuk mencatat. Siapa? Raqib Atid. Ma yalfidu, tidak ada lafaz min qaulin, yang dikaulkan, yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, pasti dicatat oleh malaikat yang namanya raqib atid, mulia, selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat yang 2 itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Yang sampai kerentekan itu tahu. Malaikat itu diberi tugas oleh Allah. Makanya tatkala sampai kerentek baik, api, namun belum sempat dijalankan, itu sudah satu kebaikan. Apalagi diperbuat banyak kebaikan. Kejelekan cuma kerentek, enggak ditulis kejelekan, kecuali sudah dikerjakan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti kepada Allah, lafi na'im, sungguh-sungguh ia akan berada di dalam surga Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga itu bisa dirasakan di dunia. Inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga, ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhir. Jadi di dunia ini sudah ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka besok di akhirat tidak akan masuk dalam surga. Maksudnya apa? Ini penegasan bahwa orang yang baik, orang yang berbakti kepada Allah, orang yang soleh solehah,
orang yang bertakwa kepada Allah merasakan kebahagiaan di dunia, apalagi besok di akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang yang durhaka, yang membangkang, yang ingkar, yang melakukan kemungkaran, lafi jahim, sungguh-sungguh ia berada di dalam neraka jahim. Maksudnya apa? Juga di dunia bisa merasakan neraka. Kalau sampean sudah hidupnya tidak tenang, hidupnya selalu bermasalah, hidupnya tidak tentram, selalu ada ujian dan musibah yang berkepanjangan, itu tandanya Anda telah merasakan adanya neraka jahim di dunia. Yaslaunaha, maka akan memasuki kalian semua yaumaddin, di hari kiamat besok. Akan yang baik akan memasuki jannatun naim, namun yang durhaka akan memasuki neraka jahim. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka semua anha, atas surga atau atas neraka itu, bighaibin, tidak bisa keluar, tidak bisa gaib, ya. Tetap hadir. Kalau di neraka ya di neraka, kalau di surga ya di surga. Tak bisa gaib, tak bisa menghindar. Udah, kalau di neraka, kalau di surga. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah engkau ya Muhammad apa itu hari pembalasan? Pembalasan terhadap kebaikan yang hamba-hambanya Allah lakukan. Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah engkau ya Muhammad apa yang dinamakan hari pembalasan? Pembalasan terhadap keburukan, kedurhakaan yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya, kepada Robnya. Dijawab Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan nafsun li nafsin. Seorang jiwa, seorang diri manusia tidak dapat menolong orang lain sedikit pun. Walaupun di dunia kita punya kekuasaan, punya jabatan yang seenaknya sendiri. Karena punya jabatan, punya kekuasaan, berlaku seenaknya sendiri. Menolong yang salah, mensupport orang yang berbuat kejahatan, punya kuasa. Membiarkan tempat-tempat maksiat, punya kuasa. Membiarkan tempat perjudian, perzinahan, punya kuasa di dunia. Namun besok di yaumil qiyamah, tamliku nafsun li nafsin syai'an, tidak sedikit pun orang itu punya kuasa untuk menolong dirinya dan juga orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan semua urusan pada hari itu akan bermuara kepada Allah, dalam kekuasaan Allah. Ini peringatan buat kita. Jangan sampai kita itu durhaka kepada Allah. Sudah diciptakan ganteng koyok ini, sudah diciptakan ayu nih koyok ini, disempurnakan wujudnya, matanya lengkap, hidungnya mancung, mulutnya, bibirnya seperti jeruk apa? Jeruk nipis, kecutnya. Jeruk Bali pun terlalu besar ya. Kupingnya lengkapnya, kakinya sempurna, tangannya sempurna. Kenapa kok kita tidak bersyukur, malah kita membangkang, mendurhakai Allah? Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sering-sering silaturahmi. Bapak sering mengajaknya silaturahmi ke SLB, sekolah luar biasa. Di
Di sana terdapat anak-anak yang cacat secara fisik, cacat secara mental, tak punya mata. Biar kita syukur, kita disempurnakan oleh Allah, mempunyai 2 mata dan bisa melihat. Ada anak di SLB itu nggak punya kedua kaki dan kedua tangannya, sedangkan kita sempurna. Terus mau dikemanakan kesempurnaan kita itu kalau tidak untuk beribadah kepada Allah? Karena kita hakikatnya itu, tujuannya Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lagi untuk beribadah. Kalau kita sudah beribadah sesuai dengan dramanya Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifatul fil ardh, khalifah di atas bumi. Kalau khalifah pemimpinnya jelek, jadi apa? Rusak semua alam ini nanti. Yang maksudnya khalifah dalam kebaikan, kebajikan. Makanya suruh ibadah. Karena dengan ibadah, terutama sholat, itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita dengan mudah melakukan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan, dan menjaga selalu iman kita agar tidak rusak. Diberikan kekuatan oleh Allah sehingga iman kita terus meningkat, keimanannya terus meningkat, keyakinannya terus meningkat sampai mencapai akmalul yakin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf